Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jin dan manusia, sebelum langit ditaburi bintang, sebelum bumi dikenal oleh para nabi dan umat, ada sebuah era yang nyaris tak terjamah sejarah. Era makhluk yang tak dinamai dalam kitab, namun jejaknya samar tertinggal di tanah, dalam bisikan malam dan gema tak kasat mata. Mereka adalah makhluk pertama yang menghuni bumi. Al-Hin dan Al-Bin, nama-nama yang hanya didengar dalam hikayat para salaf. Mereka adalah bagian dari rahasia alam ciptaan Allah yang menyimpan hikmah dan peringatan bagi kita. Sebelum kita mulai kisahnya, mari dukung channel Kisah Berilmu ini dengan subscribe, like, dan share. Semoga kisah ini membawa hikmah dan manfaat untuk kita semua. Selamat menyimak. Dalam sebuah atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan disebut dalam tafsir Al-Kabir oleh Ar-Razi, Allah menciptakan makhluk sebelum jin dan manusia. Al-Hin dan Al-Ben adalah dua bangsa misterius yang disebut sebagai makhluk pertama penghuni bumi. Allah menciptakan mereka dari unsur ringan dan panas, sebagian mengatakan dari nyala kabut, elemen yang lebih ringan daripada api, namun tak seterang cahaya malaikat. Mereka tinggal di bumi yang belum terbagi menjadi benua, belum ada samudra Atlantik atau pegunungan Himalaya. Bumi masih berupa dataran luas, langit menggantung dekat, dan malam belum mengenal gelap total. Al-Hin adalah makhluk langit yang turun ke bumi, sementara Al-Bin adalah makhluk bumi yang mengembara di antara gua dan gunung. Mereka berbicara dengan energi dan berkomunikasi dengan bisikan cahaya. Al-Hin membangun struktur dari suara dan getaran. Kota-kota mereka terapung di atas laut, menggunakan energi bumi untuk mengangkat kristal yang bersinar. Al-Bin membangun lorong-lorong bawah tanah, menyusun batu dengan pola-pola geometris yang tak bisa dipecahkan manusia modern. Mereka menyembah Allah dengan caranya masing-masing, namun tidak semua berjalan damai. Ketika kekuasaan mulai menyebar, ketika kota tumbuh besar dan teknologi mereka melampaui batas, Al-Hin yang tamak mulai menciptakan senjata energi untuk menguasai wilayah Al-Bin. Terjadilah perang pertama di muka bumi. Al-Hin menciptakan senjata dari cahaya padat, bisa membelah pegunungan. Al-Bin menggunakan tekanan bumi untuk menciptakan ledakan yang menghancurkan lembah. Bumi yang tenang menjadi gemetar. Gunung meledak, laut berubah warna, dan langit memerah. Malaikat-malaikat pun naik membawa kabar ke langit tertinggi. Ya Rob, makhluk yang engkau ciptakan telah membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah. Allah tidak menciptakan semua ini tanpa hikmah. Maka Allah berfirman, Aku maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Namun sebelum manusia diciptakan, Allah mengutus malaikat-malaikat dari langit pertama dan kedua. Dalam atsar yang diriwayatkan oleh Al-Tha'labi dan juga oleh Al-Suyuti, malaikat dikirim untuk membersihkan bumi dari para pembangkang. Pasukan malaikat turun membawa petir dan cahaya yang membakar. Perang besar terjadi. Al-Hin yang tersisa melarikan diri ke dimensi lain. Al-Bin bersembunyi di dasar bumi, dan sebagian dari mereka disegel oleh para malaikat di dalam batu-batu dan gunung yang kini diam. Bekas-bekas kota mereka tertimbun, hancur, dan hilang dari permukaan bumi. Malaikat memurnikan tanah, memisahkan lautan dari daratan, mengatur orbit bumi agar seimbang. Setelah bumi siap, Allah menciptakan makhluk baru dari api murni yaitu jin. Mereka diciptakan oleh Allah dari api yang tidak berasap, api yang halus namun kuat, panas namun licin. Dan bumi adalah rumah pertama mereka. Dan kami telah menciptakan jin sebelum manusia dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Dari atsar-atsar para salaf dan penjelasan sebagian ulama tafsir, seperti Ibnu Katsir dan Imam Al-Suyuti, jin diciptakan ribuan tahun sebelum Nabi Adam. Mereka hidup di bumi ketika langit masih terbuka, bintang belum dipaku di langit, dan antara dimensi masih bisa ditembus dengan bebas. Allah menciptakan mereka dalam berbagai rupa dan bentuk. Sebagian memiliki sayap api, sebagian bisa berubah bentuk menjadi binatang, dan sebagian lainnya hidup dalam bentuk yang halus, nyaris tak terlihat bahkan oleh jin lainnya. Mereka dikaruniai akal, kehendak bebas, dan kekuatan luar biasa. Mereka punya negeri, kerajaan, bahkan nabi-nabi dari kalangan mereka. Jin membangun kota-kota di pegunungan dan dasar laut. Mereka menulis dengan cahaya,
menyimpan ilmu dalam batu, dan memanggil angin untuk menyampaikan pesan antar benua. Mereka memiliki penguasa agung yang disebut dalam beberapa riwayat sebagai Samar atau Jan bin Jan. Ia adalah raja pertama jin, seorang penguasa bijak namun keras. Di bawah pemerintahannya, jin mengalami masa keemasan. Mereka hidup dalam kedamaian dan ketaatan kepada Allah. Namun sebagaimana terjadi dalam setiap kaum, datanglah masa fitnah. Sebagian dari jin mulai merasa sombong, tamak terhadap kekuasaan, dan mulai menumpahkan darah sesama mereka. Perang saudara terjadi, si lemah tertindas yang kuat menciptakan sihir untuk memperbudak kaumnya sendiri. Ilmu yang awalnya diturunkan untuk kebaikan berubah menjadi alat pemusnah. Dukun-dukun jin menciptakan mantra-mantra yang mengoyak dimensi. Allah mengutus pasukan malaikat yang dipimpin oleh Azazil, seorang jin yang sangat saleh dan taat. Ia telah menyucikan dirinya dengan ibadah, hingga diberi tempat bersama para malaikat. Azazil adalah makhluk dari golongan jin, dan dia berada di antara malaikat karena ketaatannya. Riwayat dari tafsir-tafsir salaf. Azazil memimpin pasukan langit untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan yang zalim. Ia menang. Jin-jin yang durhaka dikurung, dibuang ke tempat-tempat terlarang di bumi, dan sebagian dipenjara dalam dimensi yang terpisah. Setelah kemenangan itu, Azazil menjadi makhluk yang paling dimuliakan. Ia tidak berasal dari golongan malaikat, tapi ibadahnya melampaui mereka. Ia hadir di setiap majelis langit, menjadi murid para malaikat, dan dikenal di langit ketujuh. Namun, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Kekaguman pada dirinya sendiri mulai tumbuh dalam jiwa Azazil. Ia merasa dirinya pantas menjadi pemimpin seluruh makhluk. Saat itulah takdir pun mulai bergerak. Di langit ketujuh, di antara lautan cahaya dan malaikat-malaikat yang bersujud tanpa lelah, terdengar firman yang mengguncangkan alam. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Para malaikat, makhluk-makhluk suci yang tak pernah membangkang perintahnya, terdiam. Mereka tahu bumi, mereka ingat sejarah makhluk sebelumnya. Jin, Al-Hin, Al-Bin, makhluk yang pernah menumpahkan darah dan membawa kehancuran. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan di dalamnya makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi dan mengambil segenggam tanah dari setiap penjuru bumi. Ketika Jibril hendak mengambilnya, bumi berkata, aku berlindung kepada Allah darimu, janganlah kau ambil bagi makhluk yang akan berbuat kerusakan. Jibril kembali, lalu Mikail, Israfil, hingga akhirnya malaikat Israel turun dan berkata, aku melaksanakan perintah Tuhanku. Bumi pun diam, maka dikumpulkanlah tanah dari 7 lapis bumi itu, bercampur menjadi satu. Tanah itu dibawa ke langit. Dalam beberapa riwayat, tanah tersebut disimpan selama 40 malam. Dibentuk dengan tangan Allah langsung, sesuai makna ayat, sebagai penghormatan kepada ciptaan ini. Apa yang menghalangimu, wahai iblis, untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Quran Surat Sad ayat 75. Allah membentuk tubuh manusia pertama, tinggi, sempurna, dalam rupa yang belum pernah terlihat oleh makhluk manapun. Adam belum hidup, tubuhnya hanya terbujur diam. Makhluk-makhluk langit melintas dengan penuh penasaran. Iblis, yang kala itu masih dikenal sebagai Azazil, mengitari tubuh itu dengan rasa iri yang tak ia pahami. Ia melihat Adam memiliki bentuk yang belum ia miliki. Dan bisikan pun mulai tumbuh dalam jiwanya. Setelah tubuh itu sempurna, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Saat ruh mencapai kepala, Adam bersin dan berkata, Alhamdulillah. Allah menjawab, Yarhamukallah, wahai Adam. Malaikat diperintahkan untuk sujud sebagai penghormatan, bukan penyembahan bentuk pemuliaan dari langit. Semua bersujud, kecuali Azazil. Ia berkata, aku lebih baik darinya. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Kesombongan pertama pun tercatat. Allah mengusirnya dari langit. Maka nama Azazil berubah menjadi iblis. Dan ia bersumpah untuk menyesatkan anak keturunan Adam hingga akhir zaman. Adam diletakkan di surga,
Ia belajar langsung dari Tuhannya. Diajarilah Adam nama-nama segala sesuatu. Allah berfirman, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Malaikat pun diuji. Mereka ditanya oleh Allah dan mereka menjawab, kami tidak mengetahui selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Adam menunjukkan pengetahuannya dan para malaikat membenarkan kedudukannya sebagai khalifah. Lalu Allah menciptakan Hawa dari bagian tubuh Adam, dari tulang rusuknya. Mereka hidup dalam kenikmatan, namun diberi satu larangan. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, dan makanlah dengan nikmat dari segala tempat, tetapi janganlah kalian dekati pohon ini. Iblis memanfaatkan kelemahan. Ia berjanji untuk menggoda mereka agar mendekati larangan itu. Ia bersumpah atas nama Allah bahwa ia adalah penasihat yang jujur. Tuhanmu tidak melarang kamu mendekati pohon ini, melainkan karena dia tidak menghendaki kamu menjadi malaikat atau menjadi makhluk yang kekal. Quran Surat Al-A'raf ayat 20. Adam dan Hawa tergoda. Mereka memakan buah dari pohon larangan. Rasa malu menyelimuti mereka. Mereka menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga. Allah memanggil mereka dan menurunkan mereka ke bumi. Turunlah kamu sekalian dari surga. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Adam dan Hawa terpisah. Adam diturunkan di India, Hawa di Jazirah Arab. Mereka saling mencari hingga bertemu di Jabal Rahmah, di Arafah. Adam menjadi nabi pertama. Ia diberi wahyu, diajari cara bercocok tanam, berbahasa dan menulis. Anak-anaknya menjadi cikal bakal umat manusia. Kemudian Tuhannya memilihnya, menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Quran Surat Taha ayat 122. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.